itu banyak sekali ya. Banyak sekali juga buku yang saya download akhirnya berguna untuk bahan-bahan kuliah atau untuk pengembangan kita pribadi ya, seperti itu. Baik, ini kita mulai aja ya, Bu Ika ya. Silakan Bapak Ibu kalau sudah ada hadir semua. Pak Zainul sama Pak Awang ya. Iya Pak Im, betul. Ini masih kurang 3 orang ya. Tidak apa-apa lah. Karena kita kuliahnya padat-padat deh. Saya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maraton Pak Iman. Iya, besok juga begitu. Ya, begitulah sejak perguruan tinggi dibolehkan membuka banyak-banyak itu S1 jadi begitu. Ya, karena kita kan memang kepinginnya ini pabrik ya. Jadi S1-nya banyak ya. Kalau dulu ya tidak begini. Kalau dulu kita paling 1 kelas saja. Sehingga memang waktu untuk kita mempersiapkan apa semua itu ada. Kalau sekarang kan enggak, sambil berlari, sambil mengikat tali sepatu selalu ya. Dan itu tidak menyenangkan. Padahal namanya pendidik itu kan selalu memperbaharui apa yang dikerjakan kan gitu ya. Nah, kalau waktu libur pun diisi dengan berbagai kegiatan ya susah juga. Nah, kita mengeluh ya nggak bakalan didengar karena itu satu keputusan ya. Kecuali kalau nanti Pak Jainul jadi presiden atau Pak Awang jadi menteri pendidikan, ya wes itu bisa diubah kan gitu ya. Nah karena ya mudah-mudahan Pak Iman lah nanti jadi menteri pendidikan. Amin. Ya langsung di Amerika jadi pendidikan. Ya intinya memang ya, kita terlalu itu karena negara maju tidak begitu ya. Teman yang di New Zealand aja ngajar cuma 1 mata kuliah, teman di Amerika juga 1, paling banter 2 kan gitu ya, sehingga mereka memang punya waktu yang cukup untuk pengembangan lain-lainnya. Kalau di kita semuanya ya, riset iya, pengabdian iya, ngajar iya juga, apalagi ngajar ya bisa lebih canggih. Nah sehingga memang kita itu super ya, kita super, generasi super sekarang. Pak Iman sih mengalami karena Bu Ika juga mengalami dulu-dulu ya Bu Ika ya. Ngajar cuma 1, 2 gitu ya. Nah jadi nyaman gitu ya, seperti itu. Nah itu yang mungkin, tapi ya situasinya begini semuanya ya kita ikut saja, tapi kita mencoba yang terbaik lah, jangan juga yang tidak terbaik. Silakan Bapak Ibu, sambil ngomong ini kan maksudnya sambil disiapkan sambil saya ngomong. Ya. Mungkin dari sesuai urutan itu Pak J. Iya. Ke situ ya. Mungkin Pak Awang dulu. Iya. Nanti setelah Pak Awang baru saya begitu. Ya. Kita panel atau langsung saya presentasi Bapak? Iya, langsung aja presentasi Pak. Oke, baik. Saya izin share screen Pak. Oh iya, Pak Zainul mohon bantuan untuk dibuka share screen. Oke, sudah bisa. Sudah terlihat nih. Sudah. Sudah Pak Awang, sudah. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Pak Immanuel dan Ibu Ika. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya presentasi yang sedang berbahagia juga teman-teman semuanya. Semoga senantiasa semangat pada pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini saya akan sesuai dengan jadwal akan mempresentasikan chapter review tentang buku Habits of Mind ya, untuk chapter 1 dan 13. Sebenarnya ini ada 2 chapter, namun kalau
ditinjau dari bukunya ini, buku ini merupakan buku yang sifatnya bunga rampai. Jadi merupakan hasil cerita, curhat, dan berbagi dari berbagai guru di belahan dunia yang menggunakan konsep habit of mind. Nah, jadi bukunya ini tidak mohon maaf, bukunya mungkin nanti tidak poin-poin yang disajikan itu tidak terlalu banyak meskipun dua bab begitu. Nah, yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwasanya dalam buku ini nanti, ya, dalam buku ini isinya adalah tentang berbagai, seperti yang saya sampaikan tadi, gambaran praktis bagaimana konsep tentang habit of mind itu diterapkan, bagaimana konsep ini diaplikasikan oleh berbagai tenaga pengajar di dalam kelasnya mereka masing-masing dalam rangka untuk menumbuhkan dan mempertahankan kebiasaan pada siswanya. Nah, di sini otomatis nanti akan juga terpapar terkait dengan berbagai inovasi dan metode pengajaran yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan menumbuhkan dan mempertahankan kebiasaan siswa tadi. Nah, dalam masing-masing bab, ya, masing-masing pengajar itu memiliki latar belakangnya yang berbeda-beda, ya, memiliki latar belakang yang berbeda-beda dengan berbagai macam permasalahan juga yang berbeda-beda. Nah, buku ini juga menyajikan tentang bagaimana seharusnya seorang pengajar menyusun kurikulum, menyusun RPS gitu ya, mungkin kalau bahasa kita, yang bisa memberikan kesempatan pada siswanya untuk bisa mengembangkan kebiasaan, melatih munculnya kebiasaan secara lebih proaktif, dan guru hanya bersifat sebagai fasilitator dan model dalam proses tersebut. Nah, apa sih habits of mind itu? Ya, habit of mind itu adalah satu konsep yang awalnya dikembangkan oleh penulis buku ini, yaitu Arthur Costa dan Bena Kalik pada tahun 2000-an. Buku ini sebenarnya satu buku yang merupakan series, ya. Ada beberapa buku lain sebelumnya, ya, ada beberapa buku lain juga hasil-hasil semacam jurnal begitu, tulisan dari Arthur Costa dan Bena Kalik ini yang sudah dipublikasikan, dan ini adalah buku kalau saya nggak salah yang kedua atau ketiga begitu. Nah, yang membahas tentang habit of mind. Nah, habit of mind ini merupakan satu konsep yang oleh Arthur Costa dan Bena Kalik diyakini sebagai satu rangkaian perilaku dasar untuk proses pengajaran dan pembelajaran yang bijaksana. Artinya dengan adanya habit of mind ini diharapkan hasil dari proses pembelajaran itu menjadi tidak hanya sekedar mengarahkan siswa untuk mengetahui dan memahami materi saja secara konten, namun juga membentuk bagaimana siswa itu harus bersikap dalam berbagai situasi. Nah, konsep ini terdiri dari 16 kebiasaan dasar yang mendasari perilaku, ya. Dan konsep ini dapat diterapkan melalui lintas konten, lintas keilmuan, sehingga dalam membentuk konsep habit of mind ini pengajar bisa menggunakan berbagai macam latar belakang keilmuannya. Misalkan dia juga bisa diterapkan dalam pengajaran matematika, bisa diterapkan dalam pengajaran bahasa, dan bisa juga diterapkan dalam pengajaran sastra dan ilmu-ilmu yang lain, sains dan lain sebagainya. Nanti pada bab 13 yang juga akan menjadi bahan dari presentasi saya, ini memaparkan bagaimana membentuk habit of mind dalam pembelajaran sastra, penulisan puisi. Nah, konsep habit of mind ini sifatnya terbuka. Jadi 16
perilaku kebiasaan dasar ini sifatnya terbuka. Artinya terbuka apa? Memungkinkan untuk bertambah atau berubah. Nah, ini perubahan dan penambahan itu mengikuti dengan bagaimana konsep ini diaplikasikan dan kemudian dievaluasi dalam proses aplikasinya, sehingga akan memberikan satu pembaruan yang sifatnya dinamis ke depan. Ya. Apa saja sih 16 kebiasaan tersebut? 16 kebiasaan tersebut ada tentang persisting, ya, persisting tentang bagaimana kita tetap ulet kalau bahasa kita menjalankan aktivitas kita, ya, bagaimana kita membentuk keuletan. Nah, lalu kemudian listening with understanding and empathy, kemampuan kita untuk mendengar orang lain, untuk memahami orang lain, tidak hanya sekedar sepintas lalu, tapi kita juga mengambil makna dari apa yang kita dengarkan. Nah, yang berikutnya ada tentang thinking about your thinking atau metacognition. Nah, jadi kita diajarkan untuk merefleksi diri, untuk knowing your knowing, ya, know your knowing, ya, kita aware dengan apa yang kita pikirkan, kita menyadari kenapa kita berpikir begini, kenapa kita menyadari begitu, sehingga ada kemampuan dari kita dari siswa maksud saya untuk menganalisa strength and weakness masing-masing. Nah, dalam dirinya masing-masing. Nah, yang berikutnya ada questioning and posing problems, ya, kita mencari mempertanyakan dalam diri kita bagaimana kita seharusnya bersikap, bagaimana kita seharusnya berperilaku di dalam suatu situasi tertentu. Yang berikutnya ada managing impulsivity, pengelolaan emosi, pengelolaan diri ketika kita menghadapi satu situasi. Ada juga thinking flexibility, kemampuan untuk fleksibel dalam menyikapi suatu situasi. Striving for accuracy, kita punya dorongan dan keinginan untuk senantiasa mendorong standar kita mencapai satu tujuan yang terbaik. Tidak cukup mudah puas dengan apa yang kita capai, tapi kita menginginkan yang terbaik. Nah, lalu ada juga applying past knowledge to new situation, ya. Bagaimana kita menggunakan pengetahuan kita sebelumnya yang kita sudah pelajari, kita sudah pernah dapatkan dan simpan dalam memori kita untuk menghadapi bagaimana situasi permasalahan ke depan. Nah, ada yang ke-9 itu tentang thinking and communicating with clarity and precision. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan baik secara lisan maupun tulisan dengan bahasa yang tepat, dengan kata yang tepat, kalimat yang sesuai, yang tidak menyinggung orang lain, yang bisa sesuai dengan kontekstualnya, sehingga diharapkan dengan memiliki kemampuan ini kita bisa menyampaikan komunikasi yang efektif. Selain itu ada creating, imagining, dan innovating, di mana kita berani untuk mencoba, meng-create, men-generate sesuatu yang baru, ya. Ya, di sini lebih ditekankan tentang kreativitas, ya, memunculkan kreativitas, berani berkreasi, ya, tidak takut untuk salah begitu. Nah, ada berikutnya taking responsible risk, ya, di mana kita berani untuk mengambil resiko, ya, berani untuk melangkah melebihi dari apa yang kita selama ini lakukan begitu, ya. Nah, jadi berani mencoba hal baru. Apa contohnya? Paling mudah itu misalkan yang sederhana saja. Kadang kita ada menu baru yang mungkin kita tidak tahu, kita nggak berani nyoba, gitu kan. Nah, ini termasuk taking responsible risk, gitu kan. Nah, ketika kita nggak berani mengambil responsible risk, resiko tertentu, kita nggak akan berani mencoba hal baru, meskipun itu masalah ringan terkait dengan makanan ataupun minuman yang kita minum sehari-hari. Nah, yang berikutnya ada thinking independently, keberanian untuk menyampaikan pemikiran, menyampaikan ide, meskipun bekerja secara berkelompok, namun bukan berarti mengikuti arus saja, tapi kita berani untuk menyampaikan pemikiran kita secara independen. Nah, sehingga bisa diakomodir oleh kelompok tersebut. Nah, yang berikutnya gathering data through all senses. Kita berlatih untuk bagaimana memaksimalkan, mengoptimalkan panca indera kita untuk merasakan apa yang ada di sekitar kita.
ya, merasakan bagaimana emosi yang ada di sekitar kita, bagaimana atmosfer di sekitar kita, sehingga dengan kita mampu melakukan seperti ini, kita akan mampu melihat dan mengakses situasi di sekitar kita dengan lebih baik, sehingga bisa menentukan respon yang tepat untuk menyikapinya. Nah, yang berikutnya ada responding with wonderment and awe, ya, having fun, figuring it out. Kita berani untuk istilahnya melihat suatu peluang itu sebagai media untuk kita have fun, untuk bersenang-senang, bukan sesuatu yang mengancam, gitu kan. Sehingga kita terdorong senantiasa untuk mencari tahu, melihat dan mengeksplorasi. Nah itu. Nah, yang berikutnya finding humor, ya. Finding the whimsical, incongruous and unexpected. Jadi kita berusaha untuk senantiasa menemukan sisi menyenangkan, ya, sisi menyenangkan dari apa yang sudah kita lakukan, berani menertawakan diri sendiri. Kalau dalam masyarakat sekarang mungkin untuk habit yang seperti ini itu sudah mulai dikembangkan, seperti halnya ketika ada stand up comedy, di mana pada materi-materi stand up comedy itu kalau kita amati seringkali kita yang berkualitas stand up-nya itu tidak membuli orang lain, tapi kita membuli diri kita sendiri, gitu kan, menertawakan diri kita sendiri, kekonyolan sendiri. Nah, ini yang disebut dengan finding humor, bukan justru menyembunyikan atau bukan justru mengabaikan atau denial terhadap kekurangan itu, tapi kita menerima dan mentertawakan kekurangan itu, begitu, untuk melakukan perbaikan ke depan. Yang terakhir terkait dengan remaining open and continuous learning. Jadi senantiasa membuka diri untuk senantiasa memperbaiki diri dan untuk senantiasa belajar berkesinambungan. Nah, itulah habit of mind. Ada 16 aspek habit of mind. Nah, habit of mind ini dalam pembentukannya, gitu kan, dalam pembentukannya seperti yang saya sampaikan tadi, ya, konsep habit of mind itu tidak terkait subjek kajian, bisa diajarkan melalui subjek kajian apapun, ya, bisa melalui banyak subjek kajian, banyak bidang ilmu. Nah, karena ini adalah membentuk kebiasaan, maka pengkondisiannya siswa lebih cenderung dibiasakan, diinternalisasikan, didorong, di-encourage, ya, untuk senantiasa berani mencoba dan berani menjalani prosesnya. Nah, bukan sekedar tahu. Nah, dalam konteks ini guru itu berperan sebagai penguat, ya, sebagai mediator, fasilitator untuk menguatkan respon-respon siswa yang positif dan mengarahkan respon-respon siswa yang kurang tepat, begitu, ya. Nah, dalam penyusunan peta kurikulum demikian, peta kurikulum dikondisikan agar untuk membentuk habit of mind ini agar mampu memfasilitasi keberanian siswa untuk mencoba, menerapkan dan mendorong dirinya menuju pembentukan habit of mind yang 16 tadi. Nah, sehingga harapannya terciptanya kemampuan siswa untuk menginternalisasikan nilai moral habit of mind itu sebagai internal kompas, sebagai standar internal, standar diri sendiri, ya, di mana siswa tidak perlu lagi mengukur dirinya berdasarkan standar lingkungan yang ada, tapi dia sudah punya ukuran pribadi sendiri, ukuran internalnya sendiri tentang bagaimana dia harus bersikap ke depan dengan menggunakan ketentuan ukuran konsep habit of mind yang 16 di atas tadi. Nah, ini tentang capaian kurikulum di dalam pendidikan habit of mind itu adalah tidak hanya sebatas di konten, tapi juga membentuk thinking skill, ya, thinking skill, kemampuan untuk berpikir, keberanian untuk berpikir, dan lebih dari itu, maka didorong siswa itu untuk cognitive test, jadi berani untuk mengembangkan kognisinya, mengembangkan kapasitasnya, sehingga membentuk skill yang nyata, skill yang real, yang bisa tergambar di dalam perilakunya, yang nantinya dikenal dengan istilah habit of mind ini. Nah, ini
Ya, tujuan utama dari habit of mind ini adalah untuk membuka peluang berpikir kritis bagi siswa, membentuk keterkaitan tema pada konten-konten yang berbeda sehingga siswa kita ini tidak hanya sifatnya adaptasi rumus saja dalam menyikapi perilaku kehidupan. Nah, mungkin kalau saya kaitkan dengan yang ada saat ini gitu ya, mungkin konsep ini yang dimaksud dengan tujuan kedua ini itu sejalan selaras dengan yang adanya sekarang itu istilah di dunia pendidikan itu pembelajaran dengan sistem tema itu ya, kurikulum dengan tema pembelajaran begitu itu ya, yang memungkinkan siswa itu untuk pada saat momen yang sama dia mempelajari berbagai aspek secara berbeda-beda. Nah, dalam konsep pendekatan ini siswa belajar melalui proses imitasi pada guru dan significant other. Maka dari itu bagaimana guru menampilkan dirinya, bagaimana guru menampilkan sosoknya di depan siswanya, apakah dia menjadi sosok yang memberikan motivasi, memberikan kesempatan, atau sosok yang melarang dan cenderung memberikan batasan-batasan, maka inilah yang kemudian akan diserap oleh siswa ya, yang akan berpengaruh terhadap pembentukan habit of mind ini. Nah, itu untuk chapter 1 ya, ini yang tadi saya sampaikan ya, pada chapter 13 ini ditulis oleh seorang yang bernama Michael Goldfine ya. Mr. Goldfine ini menyusun dia berusaha menerapkan habit of mind ya dalam konteks agar dengan tujuan agar siswanya itu mampu menyikapi kegagalan, menyikapi hal negatif yang dia jumpai dengan cara yang sehat. Nah, dengan cara yang sehat, yaitu dengan menerapkan habit of mind dalam hatinya, dalam keyakinannya, begitu. Nah, Mr. Goldfine ini menggunakan kelasnya yang yaitu kelas penulisan puisi dalam rangka untuk mengembangkan habit of mind, di mana kurikulum yang dikembangkan dia berfokus pada pemeliharaan kebiasaan mental siswa yang sehat akan lebih membantu siswa dalam pembelajaran dan kehidupan. Itu yang dia yakini. Oleh karenanya tujuannya adalah ingin mengembangkan mental siswa yang sehat. Proses pembelajaran di kelas itu mampu membantu siswa untuk menggunakan pikiran dan hatinya lebih baik. Ya, itu konsep dasarnya, gitu kan. Nah, sehingga melalui proses pembelajaran inilah dilakukan pendalaman pengayaan konten ya secara mendalam ya, pelajaran itu disampaikan secara mendalam daripada meluas, begitu. Jadi penggalian konten, kedalaman konten itu lebih ditekankan. Untuk apa tujuannya? Untuk dapat menemukan value atau makna ya, makna dari apa yang akan diajarkan. Nanti kita akan lihat seperti apa contohnya. Nah, menurut Mr. Goldfine ya, pengetahuan umum itu memang dibutuhkan oleh siswa. Namun pada kenyataannya tidak semua pengetahuan itu penting. Ya, ada pengetahuan umum itu yang penting bagi orang yang lain, tapi bagi orang yang lain tidak. Nah, oleh karena itu siswa diberikan kesempatan untuk apa? Untuk memilih materi tertentu yang dia punya interest di situ, punya ketertarikan, punya fokus, punya istilahnya dia punya kebutuhan di topik materi tersebut, sehingga dengan dia berdasarkan interestnya tersebut dia berkesempatan untuk memiliki dorongan yang lebih tinggi untuk menggalinya secara lebih mendalam. Nah, karena menurut Mr. Goldfine ini, memberi materi yang beragam itu tidak bisa membantu siswa sukses di dalam pendidikan tinggi. Ya, justru yang bisa mendukung atau mengantarkan siswa menjadi sukses di dalam pendidikan yang lebih tinggi itu adalah kemampuannya dalam menahan diri, kemampuan emosinya, ketahanannya dalam menghadapi tantangan, ya.
dan fleksibilitasnya dia dalam menghadapi setiap tugas yang diberikan. Nah, inilah yang akan menghantarkan kesuksesan siswa. Saya rasa kalau kita semua bergerak di dunia pendidikan tinggi, ya, kita sudah bisa menyadari bahwa hal ini memang betul-betul penting, karena banyak mahasiswa kita secara nyata, ya, yang mungkin mereka secara emosi, secara kognitif memadai, pintar, gitu ya, cukup, tidak ada yang kurang. Tetapi secara emosi, secara ketahanan dia kurang, sehingga seringkali akibatnya apa? Mereka ketika tinggal mengerjakan skripsi, ya, ketika mereka mendapatkan banyak masukan, banyak revisi, ya kan, dengan harapan dosennya atau mungkin gurunya ingin untuk mendapatkan yang lebih baik dari dia justru protol, dia justru menyerah, dia justru kemudian merasa gagal. Nah, ini kan, ini salah satu contoh bahwa yang disampaikan oleh Mr. Goldfein ini ada benarnya begitu ya, karena ketahanan menjadi yang utama gitu kan. Betapa banyak mahasiswa yang kemudian gagal dalam tugas akhirnya bukan karena dia tidak bisa, tapi karena dia tidak mampu bertahan secara emosionalnya, tidak ada endurance dan persistence di situ. Nah, maka dari itu Mr. Goldfein ini mengembangkan kurikulum yang berfokus pada habit of mind, yang di mana tujuannya untuk mengembangkan keterampilan akademik sekaligus kecerdasan emosi dari siswanya. Dia menggunakan kelasnya dia dalam bidang pembelajaran puisi. Dia dalam prosesnya ini kelasnya ini sepanjang 8 minggu gitu ya, secara umum. Kelasnya berjalan sepanjang 8 minggu, dan dalam proses selama 8 minggu itu dia membagi menjadi 3 bagian, 3 strand istilahnya dia. Nah, yaitu yang pertama adalah tahapan pertama, strand pertama. Target dari Mr. Goldfein ini adalah untuk menumbuhkan kreativitas, ya, menumbuhkan kreativitas pada siswanya, di mana pada tahapan ini siswa itu didorong untuk melakukan menulis bebas, ya, free writing gitu ya, menulis bebas apapun gitu kan, terkait dengan apa yang dia mau tulis. Karena seringkali orang tidak berani untuk berkreasi itu karena dia takut dia salah gitu. Oleh karena itu dia berusaha menghapus ini dengan cara apa? Membangun keyakinan diri pada siswanya agar siswanya tidak lagi takut salah. Maka dia memberikan kesempatan pada siswanya untuk menulis 12-14 draft puisi. Nah, tentunya tidak seketika itu, tapi bertahap, satu demi satu begitu dalam kurun waktu beberapa pertemuan begitu. Nah, siswa diberikan kemampuan, kebebasan untuk menulis apapun itu, bebas, tidak ada penilaian apapun, tidak ada salah dan benar. Ya, tujuannya cuma satu, agar siswa feel comfort to create junk, atau siswa itu menjadi nyaman untuk salah, gitu kan. Ketika dia salah, dia menghasilkan hasil yang jelek, dia tidak merasa bersalah, dia tidak merasa dia gagal, tapi dia merasa nyaman. Justru dari kesalahan itulah dia bisa berkembang begitu. Nah, ketika ini sudah terbentuk, dia melanjut pada strand yang kedua, yaitu melatih siswa untuk berpikir metaforikal. Nah, untuk berani mulai menuliskan imajinasi. Nah, apa yang dilakukan pada tahapan ini? Nah, Mr. Goldfein ini memilih dari tulisan-tulisan siswanya pada strand pertama itu beberapa tulisan terbaik dan dia bacakan secara keras. Nah, dia bacakan secara keras di hadapan kelasnya. Dia bacakan agar semua orang di kelas tahu. Ia melakukan ini sebagai wujud untuk menghormati, untuk menghargai karya-karya yang dihasilkan oleh siswanya. Sekaligus ketika karya ini dibacakan, siswa ini otomatis akan merasa bahagia, bangga, tapi juga akan pada waktu yang bersamaan merasa apa ya yang salah dari punya saya ya, gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Sehingga dengan munculnya rasa ini, tahap berikutnya Mr. Goldfein ini memacu siswanya untuk mengembangkan kemampuan metaforikalnya. Ketika siswa dengan dia mendengar karyanya sendiri dibacakan orang lain dan ada yang kurang tepat bahasanya, maka dia akan berusaha untuk memperbaiki bahasa itu. Progres ini berlangsung secara terus menerus, itu kan, secara
berkesinambungan, sehingga dengan melakukan perbaikan yang berkesinambungan akan dihasilkan karya yang kemudian lebih baik, dan lebih baik. Lalu kemudian pada strain 3, tahap yang berikutnya, Mr. Goffin melatih siswanya untuk dapat menikmati dan menemukan keindahan makna di balik kata-kata. Di sini siswa mulai diajarkan untuk menulis dengan imajinasi, ya, menulis dengan imajinasinya, tidak hanya sebatas menuliskan sesuai fakta, tapi menulis dengan imajinasinya, sehingga dengan demikian pemilihan kata yang diberikan oleh siswanya akan lebih baik. Apa kaitannya proses ini dengan pembentukan habit of mind? Nah, ini kaitannya di sini. Kalau saya berusaha memetakan begitu ya, dari apa tulisan di dalam buku itu, nah proses yang terjadi kan awalnya di sini. Ketika siswa belajar menulis bebas, ya, dia akan dalam menulis bebas ini pastinya dia akan membaca. Nah, ketika dia membaca, ini akan mendorong kemampuannya dia untuk memiliki banyak kosakata. Banyak kosakata ini akan memperbaiki kemampuan dia dalam menulis. Nah, sehingga hasil tulisannya semakin banyak dia membaca akan semakin baik. Otomatis dengan adanya proses revisi yang dilakukan, ya, ketika dia mendapatkan kritik dari temannya, dari orang di sekitarnya, ketika karya itu dibacakan di depan kelas tadi, dia akan melakukan revisi kembali penulisannya. Nah, dia akan melakukan revisi kembali penulisannya, sehingga dia akan mampu mengembangkan bertahap, ya, mampu mengembangkan metafora dan imajinasinya lebih baik. Dan setelah dia mengembangkan, terus direvisi, dan kemudian akhirnya dia akan menghasilkan satu karya yang baik, begitu. Nah, apa kaitannya dengan habit of mind? Di dalam tahapan membaca dan revisi terus-menerus, ini akan membentuk persistence dari siswa, membentuk ketahanan dari siswa, bahwa siswa itu bisa bertahan dari proses, ya, bertahan dari masukan yang ada, dia bisa tahan terhadap setiap kritikan. Dan ketika dia memiliki persistence, maka dia ketika mendapatkan kritik, dia akan saat itu dia membentuk listening with understanding and empathy. Dia bisa mendapatkan pemahaman dari masukan orang lain, gitu kan, memahami apa yang disampaikan orang lain dengan pemahaman dan empati yang dia miliki. Nah, begitu juga ketika dia kemudian mengembangkan metafora, ya, dia saat itu sedang membangun striving for accuracy and precision, kemampuannya untuk menampilkan respon yang presisi, memilih sikap dan kata-kata yang presisi yang bisa menggambarkan untuk dirinya. Dan di akhirnya ketika dia menciptakan karyanya tercipta, maka di saat itulah dia taking responsible risk. Dia mengambil resiko, mengambil tanggung jawab untuk atas hasil karyanya. Nah, di awal ini ketika dia menulis bebas, dia membangun kemampuannya dia untuk berkreasi, ya. Nah, itulah tentang habit of mind. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Selanjutnya nanti mungkin bisa kita perdalam bersama-sama dengan proses diskusi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya silakan pada Pak Zainul untuk melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Awang, ya. Izin share screen. Sudah muncul Pak Awang, ya? Sudah, Pak. Sudah muncul. Jelas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Iman, Bu Ika, dan Bapak Ibu semuanya. Melanjutkan dari Pak Awang tadi terkait dengan buku
penerbit kurikulum ya. Nah, pada kali ini review buku terkait dengan bukunya Gardner, dan buku ini berjudul The Unschooled Mind. Jadi Gardner ini luar biasa sekali, termasuk tokoh dalam bidang psikologi pendidikan yang sangat menginspirasi untuk kita semua ya, lewat bukunya yang berjudul Multiple Intelligence juga luar biasa sekali. Dan di buku ini juga Gardner ini banyak menceritakan ya terkait dengan keresahannya terkait dengan dunia pendidikan, yang mana menurut Gardner itu memang banyak yang tidak sesuai begitu ya dalam dunia pendidikan dengan yang sebenarnya harus diberikan terhadap anak-anak di sekolah gitu. Jadi Gardner ini memang sejak kecil cita-citanya ingin jadi pengajar ya, atau guru begitu ya, khususnya dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat TK gitu ya sampai SMA, bahkan tidak pernah berpikir sampai bisa menjadi dosen di perguruan tinggi begitu. Dan dia aktif melakukan riset lewat perkumpulan risetnya ya, yaitu Harvard Project Zero itu ya. Dia fokus untuk meneliti pendidikan khususnya di bidang seni ya. Bahkan di awal-awal Gardner ini punya 2 murid piano begitu ya, dan disitu banyak inspirasi yang dia tuliskan sehingga banyak menghasilkan karya-karya risetnya, termasuk buku-buku yang ditulisnya. Dan salah satu bukunya adalah yang sekarang coba kita akan bahas ya. Dan buku ini sebenarnya banyak chapter ya, ada 13 chapter, namun baru bisa 1 chapter ini ya. Jadi kalau bisa kita kaji semuanya, saya kira itu banyak menginspirasi kita untuk memberikan pendidikan yang bagus ya pada anak didik kita. Nah, chapter 1 ini berjudul The Central Puzzle of Learning. Jadi ini terkait dengan teka-teki utama pembelajaran gitu ya, atau problem utama pembelajaran, atau misteri utama pembelajaran gitu ya. Nah, banyak hal yang disampaikan dalam buku ini ya terkait dengan kegelisahan Gardner yang perlu kita bahas lebih dalam ya. Nah, di pengantar buku ini, di awal-awal di bab 1 atau chapter 1 ini, Gardner ini menceritakan ya terkait dengan keajaiban pikiran manusia, khususnya pada anak-anak ya. Jadi kalau kita punya anak kecil itu kan tidak pernah ya kita itu ngajari anak kita itu terkait dengan tata bahasa, subjeknya, predikatnya, keterangan, dan seterusnya, itu tidak pernah ya. Tetapi kemampuan yang luar biasa yang ada dalam pikiran anak ya, itu ternyata mampu menyerap semua apa yang ada dalam lingkungan kita, bahkan bisa membuat konsepsi terkait dengan apa yang dia serap ya, sehingga punya pandangan-pandangan tersendiri terkait dengan apa yang dia pelajari sejak kecil itu. Nah, diteliti lagi lebih dalam oleh Gardner, ternyata linguistik atau bahasa itu bagian kecil saja ya. Ternyata ada rahasia kapasitas yang lebih besar lagi pada diri kita ya, selain bahasa. Dan Gardner banyak menjumpai ya, menemukan bagaimana orang-orang muda itu bisa menyanyikan lagu yang luar biasa ya, bisa mengendarai sepeda dengan berbagai gaya ya, dengan lihainya, bahkan menari dengan indahnya ya, bahkan sampai melacak atau mencari objek yang sebenarnya kadang kita tidak tahu tetapi mampu dia lakukan ya, sehingga sampai akhirnya pun bisa memberikan penilaian apakah itu baik atau buruk ya, kita dipermainkan apa tidak. Nah, ini ternyata hal yang luar biasa sekali dari kegelisahan Gardner ini ya, kemudian di riset, dan akhirnya Gardner banyak menemukan hal yang perlu memang disampaikan ke masyarakat ya secara umum, khususnya di dunia pendidikan, agar ketika dalam dunia pendidikan
itu bisa memberikan proses pembelajaran yang memang sesuai dengan kapasitas dari anak didik kita. Di buku ini juga diceritakan terkait dengan pembelajaran intuitif dan pembelajaran skolastik, ya. Artinya pembelajaran intuitif di sini Gardner itu lebih menitik beratkan pada pembelajaran yang sifatnya itu universal dan alami, gitu ya, universal dan alami. Dan ini dikorelasikan atau dikaitkan dengan pembelajaran di sekolah. Nah, menurut Gardner seringkali ini ada semacam ketidaksesuaian, ya, ketidaksesuaian bagaimana pembelajaran yang bersifat alamiah, ya, bersifat universal, tetapi ketika dimasukkan dalam suatu lembaga yang namanya sekolah ini tidak ketemu, ya, tidak ketemu, sehingga perkembangan anak itu menjadi tidak maksimal. Kalau Gardner mengatakan sebagai itu adalah pemahaman sejati, gitu ya, jadi sifatnya masih pemahaman umum, ya. Di bukunya Gardner ini juga banyak sekali menceritakan hasil-hasil risetnya, ya, risetnya terkait dengan bagaimana kemampuan anak-anak di sekolah itu tidak bisa memahami secara konseptual, ya, secara konseptual, hanya sebatas pemahaman yang sifatnya itu umum, yang ya umum seperti mereka yang tidak masuk pada sekolah, begitu ya, sekolah. Itu banyak sekali ditemukan oleh Gardner dalam bukunya ini, ya, sehingga sangat perlu untuk membahas terkait dengan bagaimana keterkaitan, ya, pembelajaran yang sifatnya itu alami atau universal dengan yang di sekolah, karena harusnya itu sinkron, sehingga apa yang dipahami oleh anak ketika dia itu di lingkungan sehari-hari dengan di sekolah itu bisa diintegrasikan. Selanjutnya di buku ini juga menyebutkan ada 3 karakter, ya, untuk menemukan kerangka kerja, ya, dalam sebuah proses pembelajaran. Yang pertama itu adalah pelajar intuitif, ya. Ini dikatakan pelajar intuitif ini, ya, pelajar yang dia dapatkan semua pemahaman itu memang secara universal. Nah, ini bisa dalam kehidupan sehari-hari atau lingkungan keseharian si anak, ya, ini. Dan karakter yang dua adalah siswa, ya, siswa, kalau disebut di sini siswa tradisional atau pelajar sekolah, ya, mulai dari anak-anak SD sampai SMA, ya, yang sudah di sekolah seperti itu. Dan yang terakhir adalah ahli disiplin atau orang yang terampil, ya, orang yang mempelajari memang betul-betul sampai mendetail, sampai memahami betul apa yang dia pelajari itu, ya. Nah, 3 karakter ini menjadi bahasan yang penting menurut Gardner agar apa yang kita berikan dalam proses pembelajaran itu memang betul-betul bisa dimaksimalkan, ya, bisa dimaksimalkan, bisa disatukan, ya, sehingga menemukan kerangka pembelajaran yang relevan. Selain itu di bukunya ini Gardner juga menemukan 3 masalah, ya, yang ini perlu kita perhatikan agar bisa kita pahami terkait dengan kesenjangan-kesenjangan yang itu terjadi, ya. Ada kesenjangan antara pelajar intuitif dan pelajar tradisional, ya. Jadi di sini pelajar intuitif yang bersifat universal, alami, itu seringkali itu ada sinkron, begitu ya, dengan di sekolah. Kalau yang siswa tradisional dan disiplin ini, kalau yang tradisional atau di sekolah itu pemahaman cenderung tidak sampai mendalam, ya, umum, dan ya pemahaman yang bersifat umum. Tapi kalau yang disiplin ini lebih betul-betul memahami secara detail, ya, sehingga betul-betul ahli, ya, betul-betul ahli. Nah, yang terakhir itu kesenjangan antara pelajar intuitif dan ahli disiplin, ya. Nah, kesenjangan-kesenjangan ini memang perlu kita perhatikan agar proses pembelajaran di sekolah itu bisa terjadi
kesesuaian ya terkait dengan karakteristik dari siswa itu sendiri. Karena memang Gardner ini mempelajarinya ya sejak anak-anak ya sampai dewasa begitu. Jadi tahu betul bagaimana kesenjangan ketika di sekolah yang level SD, SMP, SMA, bahkan sampai pada perguruan tinggi. Nah, ada poin juga dalam chapter 1 ini, yaitu terkait dengan kecerdasan. Setelah Gardner memahami problematika masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan dengan berbagai kelebihan dan keterbatasannya ya, terkait dengan kemampuan anak, Gardner ini mencoba untuk memberikan 7 kecerdasan yang dimana sebenarnya ini bisa dikembangkan ya di sekolah, tidak hanya fokus pada yang bersifat matematika saja misalkan gitu. Kalau di Indonesia kita tahu kan seringkali belajarnya itu fokusnya itu ya ke matematika atau ke IPA gitu ya. Yang lain itu kurang terasa, apalagi kalau seni. Kalau seni seringkali yang mengembangkan malah memang dari anaknya sendiri atau dari keluarga begitu ya, lewat les dan sebagainya. Tetapi yang lain-lain itu tidak dikembangkan ya. Nah, 7 kecerdasan ini ya mulai dari linguistik ya, kemampuan bahasa ya, cepat menyerap kosakata dan seterusnya ya, sampai kinestetik. Ini juga perlu diterapkan dalam pembelajaran agar ya memang kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di dunia pendidikan itu bisa teratasi dan bisa memang sampai memahami betul-betul yang disebut oleh Gardner itu sebagai pemahaman sejati ya. Nah, di dalam chapter ini juga Gardner memberikan sekilas ya terkait dengan penemuan kerangka kerja ya dalam dunia pendidikan dan 3 karakter yang disebutkan tadi ya. Ada beberapa karakter yang bisa kita lihat ya dalam penemuan Gardner itu ya. Misalkan terkait dengan usia ya untuk anak-anak yang intuitive learner ya, atau pembelajaran yang bersifat natural atau universal ya, 0 sampai 7 tahun ya. Kalau yang skolastik itu ya usia-usia sekolah ya, 7 sampai sekitar 20-an tahun ya. Tapi kalau disiplin learner itu semua usia ya, semua usia. Namun ada juga kendala-kendala yang dihadapi di situ ya, kalau terkait dengan intuitive learner itu yang disebut oleh Gardner itu neurobiological developmental ya, perkembangan terkait dengan saraf-saraf biologi ya. Terus kalau yang scholastic learner itu terkait dengan institusi ya, institusi bisa jadi itu adalah institusi pendidikan ya, atau juga sejarah ya, sejarah kehidupan si anak tersebut. Dan terkait dengan discipliner itu tentunya ada juga yang namanya discipliner sendiri itu sendiri sama epistemologinya ya, epistemologinya atau terkait dengan pengetahuan yang memang bersifat ilmiah gitu ya, pengetahuan yang bersifat ilmiah. Nah, bagaimana performanya? Performanya itu kalau yang institutional learner itu adalah intuitive understanding, jadi memahami secara intuitif. Tapi kalau skolastik itu bersifat hafalan ya, atau kebiasaan-kebiasaan ya, ritual, atau pemahaman yang bersifat konvensional ya, yang umum ya, yang umum. Tapi beda kalau yang disipliner ini pemahaman yang memang betul-betul mendetail ya, mendetail, sehingga membuat tahu betul secara konsep dan aplikasinya. Nah, selain itu ada beberapa faktor yang juga menjadi perhatian dalam menemukan kerangka kerja itu. Kalau terkait dengan gap ya, itu ada gapnya itu intuitif dan skolastik ya, sekolah, dan juga skolastik sama disipliner ya, intuitif sama disipliner. Kalau intelijensi ada linguistik ya,
linguistik sama logikal matematikal ya, ada spasial musikal ya, dan seterusnya. Nah, ini beberapa kerangka yang ditemukan oleh Gardner ya, dalam buku ini diceritakan demikian. Nah, sebagai kesimpulan atau penutup, dunia pendidikan memang seharusnya memberikan kemerdekaan berpikir bagi siswa agar lebih memahami dari apa yang dipelajari, sebagaimana yang Gardner tegaskan bahwa pemahaman ditandai dengan tindakan, di mana siswa memperoleh pengetahuan sedikit demi sedikit dalam suatu lingkungan dan menerapkannya dalam lingkungan. Artinya tidak hanya sebatas hafalan ya, tetapi lebih daripada itu sampai pada aplikasi atau penerapan dalam lingkungan sehari-hari. Yang kedua, para pendidik harus lebih mengutamakan kedalaman daripada keluasan. Jadi seringkali kan kalau di sekolah-sekolah itu kan diberikan semuanya begitu ya, sehingga tidak ada yang betul-betul dikuasai begitu, betul-betul dikuasai. Artinya ya semuanya separuh-separuh gitu ya, atau semuanya diketahui tetapi tidak sampai mendalam. Nah, ini memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mendalami dan mengungkapkan suatu topik dengan beragam ya cara ya, serta melibatkan berbagai kecerdasan yang dapat mengembangkan pemahaman siswa. Demikian pembahasan untuk chapter 1 terkait dengan bukunya Gardner ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya serahkan kembali ke Pak Awang tadi yang pertama. Terima kasih Pak Iman, Bu Eka. Terima kasih Pak Zainul. Silakan diskusinya dimulai. Silakan, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan, disaringkan, ditambahkan, boleh ya. Silakan tanggapannya teman-teman. Pertanyaan bisa Pak. Silakan Pak Sarif. Saya mau bertanya pada materinya Pak Awang terkait habit of mind. Itu memang tidak diterangkan batasan-batasannya. Apakah ada batasan untuk penerapan habit of mind? Apakah dia hanya di pendidikan dasar, apa mungkin sampai di pendidikan tertinggi pun? Nah, itu pertanyaan pertama Pak Awang. Terus pertanyaan kedua, bagaimana untuk mempertahankan kebiasaan ini Pak Awang? Terima kasih. Apakah ada batasan dan bagaimana untuk mempertahankan gitu Pak ya? Oke, terima kasih Pak Syarifuddin. Selanjutnya mungkin atau langsung kita tanggapi? Silakan. Langsung kita tanggapi satu-satu gitu ya Pak ya? Iya Pak, langsung aja, nanti lupa kalau. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan Pak Syarifuddin. Kalau mengacu kepada buku yang kami rujuk ini, itu sebenarnya apakah ada batasan? Justru tidak ada batasan itu. Karena apa? Karena habit of mind ini adalah suatu proses yang berkesinambungan. Kalau mengacu dari contoh yang disampaikan di bab 1 itu, ada di bab 1 di halaman pertama itu, penulis ini ada satu scene gitu, ketika penulis ini datang ke satu sekolah dasar. Nah, penulis ini Arthur Costa ini dan Ben Akalik ini melakukan wawancara dengan murid sekolah dasar, dan dia mendapatkan masukan. Nah, menurut di bukunya di bab 1 menyampaikan begini, dia mendapatkan masukan dari anak sekolah dasar, menyampaikan begini, seharusnya konsep tentang habit of mind itu ada ditambahkan satu konsep lagi, yaitu konsep tentang gimana ya? Nah, ini konsep tentang be nice to each other. Nah, be nice to each other artinya berbuat baik dengan orang lain. Ya, karena mungkin yang anak kelas 4 ini yang menyampaikan ini, dia diperlakukan tidak baik oleh teman-teman di sekolahnya begitu ya. Jadi dia memberikan masukan itu kepada si penulis ini. Nah, artinya konsep ini sudah bisa ditanamkan sejak sekolah dasar, namun dalam pemberiannya, penyampaiannya, konten yang diberikan, mungkin saya
bisa share screen sejenak. Konten yang diberikan tidak lepas daripada konten dari sekolahnya ini, dari konten yang dihadapi oleh anak-anak siswanya tersebut. Apabila siswanya ini adalah siswa SD, maka kontennya disesuaikan dengan konten SD. Seperti mungkin kurikulum di tempat kita itu, kurikulum SD saat ini kan kurikulum tematik ya. Nah, kurikulum tematik itu mungkin terkait ini. Jadi dia memiliki konten tertentu, misalkan tentang volume gitu ya, tentang jumlah barang. Lalu kemudian bagaimana jika ini ditambahkan konten tentang pengurangan. Nah, pengurangannya kemana? Pengurangannya diberikan orang lain, disedekahkan, disedekahkan. Nah, diberikan ke orang yang membutuhkan. Lah itu nanti kemudian ada thinking skill. Kenapa dia harus diberikan? Kenapa harus disedekahkan begitulah, sehingga nanti muncul dari thinking skill ini dia cognitive test demand skillful thinking. Nah, kita berikan penjelasan pemaknaan bahwa kenapa kita harus membantu orang lain, kenapa kita harus membantu orang yang membutuhkan gitu kan. Jadi anak dengan belajar pengurangan, belajar poin konten tentang pengurangan, tapi juga belajar value tentang berbagi seperti itu. Nah, disitulah diharapkan terbentuk yang tadi disebutkan di sini habit of mind itu. Nah, salah satunya di sini tentang bagaimana mungkin dia ini kalau di sini gitu ya, di sini yang pas gitu ya. Nah, dia bisa peduli pada lingkungannya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya konten itu harus disesuaikan. Jadi dia tidak ada batasan, tapi konten harus disesuaikan. Seperti halnya tadi yang di bab 13 yang saya sampaikan. Di sini si Michael Goldfein ini dia menyampaikan ini pada siswa SMA. Konteksnya siswanya ini siswa SMA, high school, yang dia menerapkan konsep habit of mind itu pada pola kelasnya dia di puisi, kelas puisi. Nah, dia mendorong anak-anaknya untuk berkreasi, untuk berani ekspres gitu ya, menyampaikan apa yang difikirkan, untuk meruntuhkan segala macam ketakutan yang muncul dalam pikiran gitu kan, untuk menghilangkan mental block pada siswanya. Lah, inilah yang kemudian dicapai, dilakukan ya, dengan kontennya dia apa? Kontennya dia puisi, maka konten dia untuk puisi ini yang apa yang bisa digunakan untuk memunculkan kreasi ya, orang berekspresi, maka disitulah siswa didorong untuk berekspresi. Lalu kemudian ada konten berikutnya tadi yang terkait di strand ini, orang tidak hanya cukup berekspresi, tapi dia harus bisa mendengarkan, dia harus mendapatkan masukan. Nah, maka dari itu untuk membentuk ini listening with understanding empathy ini dia harus mendapatkan kritikan. Nah, dia harus menyampaikan menyikapi kritik dari orang lain, dari karyanya dia. Nah, karyanya dibacakan di hadapan kelasnya, lalu kemudian dia mendapatkan masukan, mungkin ada teman yang mengolok, ada teman yang memuji. Nah, itu dari situlah kemudian dia didorong untuk memperbaiki karyanya dengan pemilihan bahasa-bahasa yang sesuai begitu. Nah, jadi kembali lagi menjawab ini, apakah ada batasan? Saya rasa kalau dari hal ini tidak ada batasan. Yang berikutnya tadi bagaimana untuk membentuk ini ya agar bertahan ya, agar bisa bertahan ya, dengan ini berkesinambungan diberikan ini. Mohon maaf, di mana tadi ya? Nah, untuk membentuk habit of mind ini, yang poin ketiga ini, dibutuhkan penguatan secara berkesinambungan. Nah, artinya penguatan ini karena target dari habit of mind ini terbentuknya pola berpikir ya, pola berpikir kita, pola berpikir siswa terhadap menyikapi satu situasi yang dia hadapi, maka dia harus mendapatkan penguatan tentunya secara berkesinambungan. Nah, saya ambil contoh begini, ini contoh saya pribadi, mohon maaf, misalkan ketika saya ini orangnya nggak berani ngambil resiko, saya nggak berani ambil resiko.
Maka ketika saya ditawari ke restoran, masuk ke restoran gitu yang saya nggak pernah masuk ke situ, saya nggak akan berani untuk mencoba menu ini apa ya, saya nggak akan berani gitu kan. Oleh karena itu, maka saya agar berani untuk mencoba menu-menu itu, saya harus menghilangkan pola berpikir saya bahwa semua menu itu layak kita coba, enak enggak enak itu urusan belakang begitu. Nah, ketika kita terbentuk pola berpikir habit of mind yang berani mencoba sesuatu seperti itu, maka dalam kehidupan pun, dalam konteks yang berbeda pun, maka misalkan konteks kita mengemudi, mencari jalan begitu ya, mencari alamat tertentu, kita nggak akan mudah bertanya gitu. Kenapa? Karena kita prinsipnya alah salah ya wis, kesasar ya sudah gitu kan. Kita kesasar bisa kembali lagi begitu. Nggak perlu terlalu sedikit-sedikit setiap ada belokan bertanya ke orang lain, setiap ada belokan turun bertanya ke orang lain, karena kita takut kalau kita nyasar, kita terlalu takut kalau kita salah gitu. Nah ini sebenarnya pola-pola berpikir yang terhubung ya, terkait ya gitu. Maka dari itu kita perlu melatih ini secara berkesinambungan begitu. Jadi habit of mind itu bagaimana kita membiasakan pikiran kita. Mungkin bahasa sederhananya gitu kalau menurut saya. Bagaimana kita membiasakan pikiran kita. Kalau kita terbiasa mencoba hal baru, tidak takut dengan risiko, maka kita pun akan dalam menghadapi setiap situasi ya kita nggak akan terlalu mudah khawatir gitu kan. Nah terserah dimanapun itu urusan nanti. Yang penting saya coba, saya jalani, saya ya itu. Nah pola berpikir itulah yang dibangun di dalam konsep habit of mind. Saya rasa itu Pak Saifuddin. Mungkin kalau ada yang kurang pantas atau kurang perlu pendalaman, monggo bisa dilanjutkan, kita lanjutkan diskusinya. Terima kasih Pak Saifuddin. Terima kasih Pak Awang, mengerti. Silakan Bapak Ibu. Pak Awang. Nggih, Pak Zainul. Nggak apa-apa ya, sesama silakan. Boleh tanya Pak Iman ya, WKY atau sharing-sharing. Silakan Pak. Jadi menarik sekali ini tadi yang disampaikan Pak Awang itu terkait dengan habit of mind kurikulum ya. Kalau yang disampaikan tadi itu kan ada sekitar 4 level Pak Awang ya. Kalau kita dalam menyusun kurikulum itu kan seringkali capaian pembelajaran itu kan dihubungkan atau menggunakan punyanya Bloom gitu ya. Ada ranah kognitif ya, ada ranah afeksi ya, dan behavior kan gitu atau psikomotor gitu. Nah, terkait dengan habit of mind di sini itu apakah juga sampai seperti yang disampaikan oleh Bloom seperti itu atau cukup pada sampai level mind saja begitu? Mohon maaf, langsung saya respon Pak Zainul. Boleh. Iya, apakah ada yang tambahan yang lain? Saya respon aja ya. Baik, terima kasih. Kalau yang saya tangkap Pak Zainul dari penjelasan di dalam buku ini ya, yang saya tangkap gitu, yang saya pahami gitu ya dari persepsi saya, itu lebihnya dari habit of mind itu adalah ada sisi untuk kita bisa memaknai. Ya, ada sisi di mana kita bisa memaknai. Jadi tidak hanya sekedar bisa melakukan, ya, tidak hanya sekedar bisa melakukan atau menjalani apa yang secara contohlah gini, ketika contohnya tadi membuat puisi tadi ya, pada bab 13 itu siswa diajarkan untuk membuat puisi. Setelah dia diajarkan untuk mengekspresikan dirinya, berani untuk berekspresi, menyampaikan pikirannya secara terbuka gitu ya. Lalu kemudian dia diajarkan tahap berikutnya untuk melihat, mengukur ya, mengembangkan metaforanya. Kira-kira kata-kata saya sudah pantas nggak ya? Kata-kata saya sudah cukup baik nggak ya, gitu kan? Misalkan puisi itu dibangun dengan menggunakan kata-kata, pemilihan kata-kata wanita, gitu kan? Dalam puisi menggunakan kata-kata wanita apa perempuan ya, gitu kan? Wanita atau perempuan ya. Nah ini siswa diajarkan untuk memikirkan itu, apakah wanita, apakah perempuan, gitu kan? Nah ini meskipun secara makna sama, secara artinya sama, tapi maknanya mungkin berbeda, gitu kan? Maknanya mungkin berbeda lah. Disinilah habit of mind masuk, gitu kan? Disinilah konsep habit of mind
masuk, sehingga siswa diajarkan untuk menyadari tentang apa sih perbedaan makna antara perempuan dan wanita, begitu. Perempuan dan wanita. Nah, misalkan kayak kemarin yang kemarin itu yang lagi rame itu, ketika ada ceramahnya Pak Hurai Shihab menyebutkan bahwa koruptor itu seharusnya nggak disebut koruptor, tapi pencuri, gitu kan? Nah, penggunaan kata-kata koruptor dengan kata-kata pencuri, nah mungkin artinya sama, mengambil yang bukan haknya, gitu kan? Mengambil yang bukan haknya. Tapi kesannya ketika kita menggunakan koruptor kan lebih beda dengan pencuri, gitu kan? Pencuri itu lebih hina daripada koruptor, gitu. Nah, pemilihan makna inilah yang kemudian ditekankan dalam pendidikan pada siswa, sehingga kata-kata ini memiliki makna apa, artinya apa, gitu kan? Lalu kemudian dengan demikian dia bisa menggunakan kata yang tepat. Nah, jadi ada unsur value-nya di situ, ada unsur nilainya di situ, sehingga habit of mind ini bisa mencerminkan seseorang untuk menjadi lebih baik, tidak hanya dari sisi pengetahuan, tapi dari sisi juga perilaku dan nilai dasar dirinya. Karena seperti yang ditargetkan di sini, mana ya tadi? Nah ini, ya mana tadi? Sebentar. Nah ini. Nah, targetnya di sini, targetnya habit of mind itu menjadikan internal kompas bagi seseorang. Nah, gitu. Jadi ketika seseorang menggunakan kata-kata, kalau bahasa Jawa, mohon maaf saya mengambil contoh bahasa Jawa sekali lagi, menggunakan kamu, bukan kamu, kon dengan sampean, dengan jenengan. Nah, ini 3 kata yang maksudnya sama, ya, yaitu kamu, ya, Anda, gitu. Nah, namun 3 kata ini value-nya berbeda. Nah, ini value-nya berbeda. Nah, ketika kita menggunakan kata-kata kon, itu artinya lebih kasar. Nah, biasanya kan orang terbiasa menggunakan kata-kata kon atau kon itu artinya dia itu orangnya kasar, gitu kan, orangnya yang tidak bisa bersifat secara halus, tidak bisa melakukan orang lain secara halus. Wong pemilihan katanya saja kasar seperti itu. Orang yang menggunakan kata-kata sampean itu lebih halus peringainya kepada orang lain daripada orang yang menggunakan kata-kata kon. Nah, itu kalau pemahaman habit of mind itu demikian. Jadi orang dalam memiliki mental internal kompasnya itu mengarahkan dia, apakah dia akan memilih kata-kata yang mana dan bersikap seperti apa pada orang lain. Tentunya orang yang menggunakan kata-kata jenengan mungkin, nah itu diasumsikan dalam konsep ini sebagai orang yang mampu berbuat lebih halus lagi, lebih sopan lagi pada orang lain. Nah itu kan, karena dia mampu meletakkan, memilihkan kata-kata yang halus, sehingga perilakunya pun akan mencari perilaku yang lebih halus pada orang lain, pada mereaksi atas sikap orang lain, begitu. Jadi kalau dikaitkan dengan Bloom, apakah ini ada kaitannya berhenti sampai pengetahuan, apakah sampai pada sampai pada perilaku? Ini sampainya pada perilaku dan ditambahkan dengan aspek nilai, ya, aspek nilai. Bagaimana individu itu meletakkan pilihannya itu sebagai internal kompas, internal value dirinya. Nah itu yang saya pahami dari tangkapan saya. Mungkin kalau ada yang teman-teman lain atau Pak Iman dan Bu Ika memberikan penyempurnaan atas ini atau meluruskan pandangan saya sangat berterima kasih. Itu yang saya pahami. Terima kasih Pak Zainul. Mungkin ada yang lain, monggo. Saya Pak Awang, saya mengucapkan terima kasih dulu pada Pak Iman sama Bu Ika, karena materi yang terutama Pak Awang yang sampaikan Pak Awang itu saya membuat tercerahkan ini Pak. Tercerahkannya apa? Karena materi ini ada hubungannya judul disertasi saya gitu, kompetensi profesional guru gitu. Tadi Pak Awang menyebutkan bahwa habit of mind itu ada 16 aspek gitu ya Pak ya. Untuk mencapai goal itu harus ada 16 aspek gitu ya. Tadi juga disebutkan bahwa salah satunya misalkan pengeterapannya itu untuk
anak-anak sekolah itu ya pakai kurikulum sekarang ini kan pakai tematik gitu ya Pak ya, sepertinya tematik. Gitu ya Pak. Nggih, Pak betul. Ya. Betul. Ya, berarti 16 aspek itu sudah tersampaikan ya Pak, dengan misalkan dengan memakai kurikulum tematik yang diterapkan sekarang ini, atau mungkin guru itu untuk mengeterapkan 16 aspek dari habit of mind itu dengan menambahkan lagi apa gitu, apa seperti itu Pak Awang? Mohon penjelasannya, terima kasih. Terima kasih Bu Tri. Dari yang saya pahami Bu Tri, dari 16 aspek itu adalah menurut si Mr. Costa dan Mr. Kelly ini, bahwasanya 16 aspek ini merupakan modal dasar kita untuk bisa memperlakukan menyikapi lingkungan itu, situasi yang kita akan hadapi itu dengan lebih baik begitu. Nah, sehingga 16 aspek ini adalah satu tujuan. Nah, tujuan gitu ya. Tujuan untuk yang akan dibentuk begitu. Nah, dalam proses pembentukannya, dalam masing-masing pembelajaran, tentunya menurut saya itu tidak bisa langsung semuanya tercover begitu, tidak semuanya tercover. Saya ambil contoh yang ini tadi, yang saya share screen tadi, mohon izin lagi saya share screen. Nah, ini yang saya share screen ini tadi yang terkait dengan ini proses yang terjadi dalam bab 13 itu, menerapkan habit of mind dalam proses pembelajaran penulisan puisi. Nah, itu ketika di tahap awal ya, siswa diberikan kesempatan untuk menulis bebas. Nah, di saat ini dia membangun constraint untuk perilaku kreatif itu. Ya, kreatif, berani untuk mencoba hal baru, berani untuk mengekspresikan perasaannya, pikirannya. Bisa di sini. Mohon maaf saya ada yang kehilangan tadi, belum saya masuk Pak. Nah, itu. Jadi ada kreativitas di situ, muncul di situ, di sebelah sini. Sebentar saya kasih saya kasih ini. Nah, di sini ini artinya kreativitas ya, karena dia menulis bebas, didorong untuk menulis. Dengan mendorong dia menulis bebas, maka dia membentuk kreativitas. Dia bisa kreatif nantinya. Kalau dia tentunya kalau orang kreatif itu kan nggak terlalu bisa dikatakan kan orang kreatif itu kan dia berani berekspresi kan begitu ya. Nah, dia untuk berani berekspresi dia didorong dengan menulis bebas. Medianya itu menulis bebas ini. Media dari kontennya itu mengizinkan siswa untuk menulis bebas setiap pemikirannya. Itu targetnya untuk membentuk kreativitas. Yang berikutnya, dengan dia menulis bebas, otomatis dia membaca dulu. Nah, dia membaca, dia mencari literatur, mencari rujukan berbagai puisi-puisi yang lain, lalu kemudian dengan merujuk pada puisi-puisi itu, kayak kita lah contohnya mengambil disertasi ya, kita menulis disertasi, kita nggak mungkin kemudian membaca disertasi yang lain dulu, masih akan bingung. Kita harus menulis bebas dulu, menentukan topik dulu kan begitu. Menentukan, saya maunya topik ini, arahnya ke sini lah. Baru dengan beraraskan pada tujuan itu kita membaca. Membaca apa? Membaca topik-topik yang terkait dengan yang sudah kita tentukan tadi. Nah, dari membaca itu kemudian kita dari berbagai rujukan itu kita membuat tulisan. Nah, kita membuat tulisan. Lalu dari tulisan kita, kemudian kita kan dapat masukan, dapat revisi ya kan dari dosen, dari teman-teman. Lalu kemudian kita membaca lagi dari sini. Kita membaca lagi, lalu menulis lagi, revisi lagi, terus berkesinambungan. Nah, di sini akan terbentuk apa? Terbentuk habit of mind persistence. Ya, dia menjadi persisting. Nah, jadi lebih istilahnya tangguh, ulet gitu. Nah, ini akan terbentuk keuletan. Nah, sehingga dengan ulet ini kemudian kita kan otomatis kan setelah mendapatkan hasil kita kan publish ya. Kita publish. Nah, entah itu bentuk artikel atau apa gitu ya. Nah, publish kita itu mendapat kritik kan pastinya. Nah, dari kritik inilah kemudian kita belajar untuk listening with understanding. Apa sih orang itu mengkritik saya, gitu kan? Seringkali orang mendapat kritik itu kan, itu orang sirik aja kan gitu. Itu kalau orang nggak menerapkan habit of mind akan begitu. Wah, itu orang sirik aja itu kritik sama saya, itu kan. Oh, itu dia nggak mampu itu kritik saya kan begitu. Tapi ketika kita memiliki ini,
listening with understanding and empathy, kita akan bisa memilah dan memetakan apa sih dari punya saya ini yang dikritik dan kenapa kok saya dikritik seperti itu. Nah, seperti itulah sehingga muncullah listening with understanding and empathy. Lalu kemudian dari situ kita melakukan perbaikan kan. Kita menulis kembali, memperbaiki tulisan kita, begitu kan. Nah, lalu kemudian kita mengembangkan metafora-metafora baru, penggunaan literatur baru kan begitu kalau dalam konteks kita menulis disertasi. Nah, dari situ berkesinambungan terus-menerus membentuk ini. Selain persisting juga ada striving for accuracy and precision. Artinya kita sedang mempresisikan, merumuskan sesuatu secara lebih detail, lebih presisi, lebih tepat berdasarkan masukan dari kritikan yang sudah ada. Nah, itu sehingga dari sini kemudian muncullah karya kita yang baru. Nah, muncullah karya kita yang baru yang yang dikatakanlah kalau buku gitu edisi baru gitu ya, edisi kedua untuk perbaikannya sebelumnya. Di sinilah kita taking responsible risk, mengambil resiko atas apa yang kita sudah buat. Nah, kenapa kok mengambil resiko? Karena kalau kita nggak berani ngambil resiko, kita nggak akan berani publish. Kita takut nanti kalau ditolak gimana, takut nanti kalau dapat ejekan orang lain gimana, nanti kalau hina orang lain bagaimana, itu akan muncul duluan. Nah, maka dari itu karena kita punya kemampuan taking responsible risk, maka kita akan pokoknya tak publish. Urusan dikritik, urusan gak sempurna itu kan wajar gitu. Nah, itu ketika kita mampu melakukan itu, kita sudah mulai membentuk itu. Nah, ini oleh karena itu dari satu rangkaian proses ini kita hanya membentuk 1, 2, 3, 4, 5 aspek saja, itu kan, 5 aspek saja, tidak ke 16-nya gitu. Tapi apakah memungkinkan kalau 16-nya terbentuk dalam satu rangkaian proses? Mungkin kalau dipetakan lebih dalam lagi, lebih detail lagi mungkin, Bu. Menurut saya begitu. Mungkin saja kalau dipetakan lebih detail lagi. Mungkin itu, Putri, mohon maaf jika ada yang kurang sesuai ya gitu. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Awang, sangat mencerahkan sekali. Terima kasih. Pak Awang? Iya, Bu Dewi. Ya, luar biasa. Nanti saya ada pertanyaan untuk Pak Zainul juga. Sangat luar biasa dan sangat mencerahkan seperti yang disampaikan oleh Putri tadi ya, Putri ya. Jadi kalau mas saya terlihat memang di dalam Habits of Mind ini berkaitan dengan si penulis ini berkaitan dengan bagaimana memunculkan emotional intelligence, kemudian itu berkaitan dengan keberhasilan di dalam proses belajar. Sangat terlihat dari apa yang Pak Awang sampaikan tadi. Nah, bukan hanya persoalan kognitif gitu. Nah, pertanyaan saya adalah ketika konsep itu berkaitan dengan emosional, tentu saja akan ada banyak hal yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Bagaimana kemudian membentuk individu yang strength and weakness, bagaimana kemudian mereka bisa taking responsibility, itu kan sesuatu yang saya yakin tidak mudah ya Pak Awang untuk membentuk hal seperti itu. Dimulai dari individu itu di anak usia dini, gitu. Menurut saya seperti itu. Nah, untuk membentuk kecerdasan emosi yang sangat luar biasa itu nanti, apakah di dalam buku itu dijelaskan faktor apa yang mempengaruhi sehingga kita bisa melakukan upaya preventif untuk bagaimana kemudian goal itu bisa tercapai gitu, untuk membentuk individu yang sukses gitu ya, ditinjau dari kondisi emosional itu dan bisa berpikir out of the box. Kalau saya merasanya ini luar biasa gitu ya, berpikir fleksibel, kritis dan sebagainya itu luar biasa gitu, intinya gitu. Contohnya anak saya usianya sudah 10 tahun Pak Awang gitu ya, kalau tidur itu harus ditemani dulu baru ditinggal. Ketika saya tanya kenapa begitu, karena ada seolah-olah ada kayak hantu gitu loh Pak di kamarnya itu. Nah, itu kan sebenarnya habits of mind seperti itu. Nah, makanya tadi faktor apa yang mempengaruhi sehingga ada upaya preventif ke depan gitu. Kemudian untuk Pak Zainul juga luar biasa pemaparannya.
antara inklusif dengan skolastik, dan ada beberapa kesenjangan di sana Pak Yainul. Kalau dalam konteks pendidikan, upaya apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk menjembatani kesenjangan-kesenjangan itu Pak Yainul? Terima kasih. Terima kasih. Pak Zainul dulu apa saya dulu ini? Oh, Pak Zainul. Apa? Oke, kalau Pak Awang sudah capek ngomong terus dari tadi ya, mungkin ya sambil minum-minum dulu Pak Awang ya. Terima kasih kesempatannya Pak Zainul. Powernya semakin jos. Oke, terima kasih Bu Dewi ya. Jadi seperti yang dituliskan oleh Gardner ya dalam bukunya itu, memang ada karakteristik yang perlu dipahami oleh masing-masing, khususnya di sekolah ya, di sekolah. Disebutkan dalam kerangka kerja yang ditemukan oleh Gardner yang dituliskan itu, sudah ada beberapa karakteristik yang memang itu bisa untuk menjembatani agar ada integrasi ya, ada integrasi proses pembelajaran. Jadi misalkan kalau kita belajar dalam kehidupan sehari-hari, kalau anak-anak itu ya, itu kan langsung dipraktekkan apa yang dia pahami dalam kehidupan sehari-hari ya, sehingga tidak hanya sekedar hafalan apa yang dia pelajari itu, dan akan teringat terus. Artinya tidak, kalau orang hafalan itu kan kadang sekarang hafal, besok lupa gitu ya. Tapi kalau orang itu betul-betul mengaplikasikan atau menerapkan apa yang dia pahami, maka itu akan menjadi mudah bagi siswa itu. Nah, harapannya di sekolah pun demikian ya. Jadi di sekolah-sekolah itu tidak hanya sebatas pada hafalan, tetapi bagaimana juga bisa mengaplikasikan dalam lingkungannya ya, tentunya disesuaikan dengan kecerdasan yang ada pada karakteristik masing-masing individu itu sendiri. Nah, itu salah satu poin penting yang ditawarkan oleh Gardner. Artinya dalam pendidikan sekolah nggak bisa semuanya dipukul rata begitu ya, karena tiap individu itu memiliki kekhasan atau kecerdasan masing-masing ya. Mungkin di sekolah ada yang pinter ini di musik begitu ya, tapi tidak pandai di dalam bidang matematika gitu ya. Maka sebaiknya ya sekolah melihat itu semua, tidak bisa semuanya dipaksakan semuanya harus bisa satu ini. Nah, kalau seperti itu akhirnya pembelajaran yang terjadi ya bersifat hafalan tadi itu. Nah, itu salah satu poin penting yang disampaikan oleh Gardner agar terjadi yang disebut dengan pengetahuan sejati. Sementara itu Bu Dewi ya. Monggo ya, Pak Awang. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Zainul. Terima kasih Bu Dewi atas tanggapannya yang luar biasa, yang buat saya berpikir iya ya, gimana caranya ya gitu ya. Karena di buku ini terus terang tidak disebutkan lah, maksud saya ya, tidak disebutkan apa sih batasannya begitu. Namun ini saya melihat kembali itu di salah satu halaman itu ada yang mengatakan begini ya, apabila siswa cukup mendapatkan tantangan, mereka akan mampu ya. Ada yang di atasnya sebetulnya. Habit of mind merupakan respon atas persoalan yang diperoleh secara tidak langsung. Nah, artinya dia diperoleh secara tidak langsung, bukan diajarkan secara langsung kamu harus begini, enggak. Tapi dia diperoleh dari pembelajaran secara tidak langsung. Oleh karenanya dalam penugasan siswa, apabila tugas yang diberikan tidak melibatkan, dalam tanda ini Pak, ini perlu digarisbawahi, tidak melibatkan dan kurang cukup menantang siswa, maka mereka akan cenderung hanya memproduksi pengetahuan yang diperoleh. Nah, mereka hanya akan memproduksi pengetahuan yang diperoleh. Oh, cuma sekedar tahu, selesai, ngerti, ya sudah, berhenti di situ. Namun apabila siswa cukup mendapatkan tantangan, mereka akan mampu memberikan makna dari pembelajaran yang dilakukan, mampu menghasilkan pengetahuan yang baru
artinya mampu membangun, menurut saya ini ya, artinya mampu membangun, menghasilkan pengetahuan baru itu membangun konsep yang baru, ya, konsep yang baru dan mampu membangun habit of mind pada dirinya sebagai imbasnya. Nah, sehingga kalau saya mengkaitkan seperti ini, Bu, ketika ya mungkin bisa jadi contoh saya salah ya atau kurang tepat, tapi saya jadi teringat dengan pengalaman saya waktu saya mendapat informasi ya dari guru anak saya waktu sekolah TK, Pak, anaknya Bapak itu suka malakin teman. Betul, itu terjadi. Jadi anak saya itu perempuan. Ya, anak saya itu perempuan, tapi memang waktu TK itu tubuhnya besar gitu ya, lebih gede dibanding yang lain. Suka malakin teman, bahkan minta jajannya teman. Nah, padahal dia sudah banyak diberikan jajan juga sama kami begitu. Lalu kemudian, waduh, ya opor gitu. Saya terus terang, waduh, gimana ya? Akhirnya saya berpikir waktu itu yang saya lakukan, saya belum tahu dengan konsep ini gitu. Cuman saya mikirnya gini. Oh, coba saya tanya, kenapa sih dia? Kenapa tujuannya dia minta itu apa? Apakah betul karena jajannya kurang atau karena ada faktor yang lain? Saya tanya dia, saya gali begitu secara tidak langsung begitu, tidak saya interogasi, tapi saya gali, saya pancing-pancing dengan cara misalkan saya punya makanan, saya ingin lihat responnya dia minta apa enggak, ketika enggak saya kasih. Ternyata dia enggak minta, gitu kan, enggak pernah minta. Dan ketika saya mendapat informasi dari gurunya itu saya merasa mosok sih gitu kan, karena itu enggak saya lihat di rumah gitu. Tapi ternyata kemudian saya ada satu momen, saya kemudian ada satu televisi, kalau saya ingat saya itu waktu itu film melihat anak yang memalakin orang lain. Loh, saya tanya dia, kayak gitu itu gimana, baik apa enggak gitu. Baik apa enggak gitu. Nah, ya, itu kok ngambilin punyanya orang, lah itu baik apa enggak? Ya enggak sih gitu, enggak itu level TK dia, enggak gitu. Kenapa kok enggak baik? Ya kan itu bukan punyanya dia gitu kan. Nah, langsung saya masuk, adik pernah kayak gitu sama temennya, langsung ekspresinya berubah, enggak apa-apa, papa dulu pernah minta sama temennya kayak gitu. Oh iya dah, iya minta apa? Minta jajan, minta es ini. Iya, aku kalau di sekolah itu ya minta gitu. Kenapa kok minta? Ya asik aja punya temanku itu. Apa beda sama punya aku gitu. Nah artinya dia mintanya bukan karena dia ingin memiliki punya orang lain, tapi dia melihat punya orang lain itu seakan-akan lebih menarik daripada punya dia. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput pekarangan kita, seperti itu. Berarti itu nganunya. Nah, saya mencari metode akhirnya untuk meyakinkan dia, membangun konsepnya dia. Saya gunakan pada waktu itu momen untuk mengajarkan dia bersyukur. Apa yang kita miliki ya itu yang harus kita syukuri. Kita nggak bisa minta orang lain dengan bahasa yang dia bisa pahami. Singkat kata, dia bisa memahami itu. Setelah sekian bulan saya cross check ke gurunya, dan akhirnya gurunya bisa, oh ya Pak, sekarang sudah tidak pernah lagi minta-minta gitu kan, malah sekarang sudah bisa memberikan punyanya dia pada temannya. Nah, artinya saya melihat, berarti prosesnya kalau saya kaitkan dengan ini, berarti dia selama ini saya nggak tahu konsepnya dia seperti apa begitu ya, sampai dia minta. Akhirnya saya setelah menemukan dia kenapa meminta, kita berikan pemahaman baru pada dia secara perlahan, kita bangun konsepnya secara perlahan, dan kita libatkan dia bahwa untuk membangun konsep itu secara bersama-sama. Mungkin konteksnya dengan konteks Bu Dewi tadi, yang putrinya tidak mau atau putranya tidak mau tidur sendiri karena takut konsep hantu ya. Nah, mungkin konsep hantu itu yang perlu kita nanti direkonstruksi bersama dengan putranya begitu ya, bahwa hantu itu ya bagaimana lah nanti kondisinya untuk direkonstruksi sehingga hantu itu tidak perlu ditakuti. Hantu itu memang ada gitu. Seperti halnya saya terus terang menyampaikan pada anak saya, makhluk halus itu memang ada. Nah, jin itu memang ada. Ya, seperti halnya di kitab-kitab dan lain sebagainya itu ya seperti itulah. Sehingga dia pun tahu, dia mengerti. Nah, meskipun ada rasa takut, tapi dia berusaha untuk dealing with it gitu kan, untuk menghadapi itu.
Mungkin itu ya Bu. Jadi konsepnya kalau menurut saya terima kasih Pak mohon Awang. maaf. Ya. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin dari Pak Iman atau Bu Eka bisa memberikan masukan Bu. Pak. Saya izin Pak Iman memberikan sedikit ini ya ulasan juga itu. Jadi memang menarik itu ya materi dari Pak Awang maupun juga Pak Zainul. Sebetulnya mungkin hampir semua ahli pendidikan tuh concernnya sama gitu Pak ya. Jadi bukan gini, kalau dari proses kognitif itu kan selama ini siswa kita itu terlalu fokus pada fungsi kognitif dasar gitu ya, memori gitu. Jadi mereka menerima informasi, kemudian kalau di kognitif itu istilahnya ada encoding, ada retrieval. Jadi encoding itu disimpan, kemudian bagaimana informasi yang tersimpan itu ditarik atau retrieval, diambil kembali. Nah, itu tadi berkaitan dengan materi dari Pak Awang yang ada salah satu penerapannya yang menyarankan tidak perlu mengajarkan banyak pengetahuan. Itu Pak ya, jadi nggak perlu dikasih semua materinya terlalu banyak. Dari Pak Zainul tadi juga begitu, yang mengutamakan kedalaman daripada keluasan gitu. Karena materi atau pengetahuan itu kan mungkin cepat berubah ya. Ini kan zaman era disruptif gitu ya. Era disruptif itu artinya banyak hal-hal yang berubah gitu yang tidak kita prediksi, sehingga yang sangat perlu kita berikan bekal bagi anak itu how to think and learn tadi, yang thinking skills tadi, bagaimana mereka bisa belajar sendiri, how to belajar untuk belajar gitu ya. Yang mereka pelajari adalah keterampilan belajar gitu, sehingga ketika zaman berubah mereka butuh pengetahuan-pengetahuan baru, itu mereka bisa memperoleh sendiri, mencari sendiri. Itu. Jadi yang pertama mungkin sistem pendidikan. Nah, ini kita berharap dari Bapak Ibu semua ya akan menyusun disertasi yang bisa memberikan perubahan gitu ya, bisa berkontribusi untuk perubahan pendidikan kita. Yang semula ke basic processing itu lebih ke higher order thinking atau HOT itu Pak ya, yang istilahnya sering kita dengar. Higher order thinking antara lain problem solving, kemudian kreativitas seperti yang tadi disajikan Pak Awang tadi, kemudian juga reasoning, penalaran ya, reasoning, decision making gitu. Nah, itu proses-proses kognitif yang kompleks atau yang tingkat tinggi. Nah, itu yang perlu kita, menurut saya fokusnya ke situ. Nah, kemudian sedikit lagi ada dua domain memang Bapak Ibu ya. Ada domain general dan domain spesifik. Kalau kita mengajarkan fakta-fakta, menghafalkan konsep, itu domain spesifik yang sebetulnya tidak perlu terlalu banyak diberikan. Yang perlu kita kembangkan itu domain general ya. Domain general ini keterampilan berpikir. Jadi kemampuan bernalar, problem solving, yang ini bisa ditransfer dalam situasi apapun itu kan, maksudnya bisa berlaku dalam semua situasi gitu ya kalau general itu, bukan yang spesifik. Jadi misalkan saya dulu SD ingat menghafalkan menteri-menteri gitu ya sampai melontok sampai hafal menteri, kemudian nah itu kan sudah berganti nggak. Ya memang untuk pengetahuan umum perlu gitu ya, harus tahu, tapi tidak menghabiskan terlalu banyak sih, padahal sudah berganti-ganti. Itu Pak ya, jadi mungkin yang lebih ditekankan ke yang pertama ke higher order thinking, yang kedua domain general itu, yang general yang bisa ditransfer dalam satu situasi ke situasi lain. Itu mungkin sedikit tambahan untuk berkaitan dengan materinya Pak Awang dan Pak Zainul. Menarik sekali tadi Pak Awang mendeskripsikan ini Pak ya, pelajaran menulis puisi
yang pelajarannya menulis puisi tapi bisa membentuk habit tadi. Ada dampaknya ke habit of mind tadi. Ya, terima kasih presentasinya Pak Awang dan Pak Srenyo. Oke, demikian Pak Iman. Terima kasih Bu. Ya, harapannya memang kuliah ini menarik diskusi lebih banyak ya Bu Heti ya. Bu Heti, Bu Ika. Ya, dan tentu saja Bapak Ibu, ini sudah harus bisa kita berbicara dari level how to solve the problem. Tidak lagi berbicara domain-domain tertentu. Misalnya kita bicara hanya motivasi saja, atau apa itu belajar, tapi kita bawa dalam suatu hal yang lebih jauh, yang bisa menembak persoalan, dalam arti bagaimana mengubah mind seseorang. Nah, mungkin saya kritisi dulu yang penyaji kedua ya, terkait dengan, bukan penyajinya yang dikritisi, bukan, tentang the puzzle ya, the central puzzle. Nah, itu ada kaitannya dengan topik yang disajikan oleh Pak Awang. Nah, the central puzzle itu menunjukkan bahwa ada 3 jenis orang. Pertama itu yang berpikir intuitif, kemudian intuitif, kemudian yang berpikir skolastik, kemudian yang expert ya. Nah, itu ada bedanya. Kalau yang intuitif itu anak-anak ya, nggak sekolah bisa mengerti percakapan orang. 3 tahun sudah bisa bersoal jawab, sudah bisa ngomong. Tinggal di Malang, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Malang ya. Malang, bahasa Arema itu bolak-balik ya. Nah, Malang jadi ngalam kan gitu ya. Nah, bisa dia, pinter gitu loh. Nah, artinya tanpa sekolah, tanpa apa dia bisa. Terus kemudian diajak main-main bola, main apa, bisa. Dia tahu mengukur bola datang kapan dia tendang, bisa dia. Kemudian dia bahkan bisa main itu, tahu petak umpet, sembunyi-sembunyi, kemudian bagaimana mengelabui, bisa ya. Seperti itu. Artinya dia mampu membangun kemampuan tanpa sekolah, secara universal, secara general, secara intuitif. Nah, sebelum masuk sekolah dia sudah bisa bahasa, mengerti bahasa, bisa berbicara. Tetapi setelah sekolah, tiba-tiba kok dia problem dengan bagaimana menulis, bagaimana membaca. Kok jadi problem? Dan guru bingung bagaimana cara mengajarkannya. Bahkan ada yang sukses, tapi ada 1-2 yang terganggu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa berarti cara belajar usia sebelum sekolah, caranya mereka belajar itu kok sepertinya nyaman-nyaman aja ya, langsung seperti ya. Bayangkan ya, terbelakang mental pun kalau tinggal di Jepang bisa bahasa Jepang gitu ya. Kita setelah sekolah belajar bahasa Jepang kok susah gitu. Nah, ini berarti ada perbedaan cara memproses informasi yang ada di yang intuitif sama yang skolastik. Ada yang berbeda. Ada apa di skolastik kok bisa berbeda? Mengapa jadi susah? Mengapa lama-lama kok anak jadi trauma? Padahal anak senang belajar. Nah, tadi sudah disebut oleh Bu Ika dan mungkin teman-teman yang lain, lebih banyak kita kepada kontennya ya, bagaimana kita menguasai informasi itu sebagai konten saja, tapi bagaimana menerapkan informasi itu dalam situasi yang baru, nah itu jadi persoalan kan gitu ya. Kemudian ini terjadi, mungkin coba Bapak Ibu yang ada di kelas ini, nah, kita lihat, untuk melihat ini dari ketiga ini ya, coba jawab aja cepat, secara jujur, cepat. Ya, lihat di luar jendela, ada sinar matahari? Ada Pak. Ada Pak. Kalau ada sinar matahari berarti kalau kita ada di luar, apa rasanya? Panas. Oke, sekarang saya tanya, mengapa panas? Terkena sinar matahari, Pak. Terkena sinar matahari.
Aryo ada di mana ini kok bunyi? Pak Aryo ini. Situasi itu beda, Pak. Jadi, kenapa panas? Ada sinar matahari. Betul? Nah, sekarang Pak Iman tanya, apakah kalau ada sinar matahari pasti panas selalu? Tidak juga, Pak. Enggak, Pak. Tidak juga. Bergantung posisi kita. Aduh, kayak kursi nih, Pak ya. Berarti yang membuat kita panas itu kenapa? Apakah hanya sekedar ada mataharinya? Kognitif ya, Pak ya. Karena sudah tertanam dalam kognitif kita. Saya Pak. Bu Lili, nggak tahu California itu saljunya padat atau tidak, nggak tahu ya. Dia tidak, Pak. Mungkin ya. Ya. Nah, tapi kalau di musim dingin itu salju bagus terlihat kalau ada matahari ya. Terus berfoto di musim salju ada matahari itu super indah. Nah, tapi anehnya mataharinya terang benderang tapi dinginnya luar biasa dan salju tidak cair bahkan jadi es. Nah, berarti ada matahari belum tentu panas. Berarti apa yang membuat panas? Kita rasakan panas. Mata saya, ini, Pak. Ya, apa Bu? Pikiran saya yang panas, Pak. Konstruksi pemikiran, Bapak. Ya, kalau pada anak-anak saya bawa. Kalau di rumah, di mana sumber panas? Kompor. Kalau dinyalakan kompornya, apakah kamu langsung merasakan panasnya? Iya. Di mana kamu rasakan? Kalau di ruang tamu bisa kamu rasakan kompor itu panas kalau lagi di ruang tamu. Enggak. Di mana bisa rasakan? Kalau di dapur. Di dapur sisi sebelah mana? Ya kalau dekat dengan kompornya. Berarti itu bicara apa? Ada nyala kompor belum tentu kita rasakan panasnya. Tergantung jarak. Dipelajari dalam fisika? Iya. Didapatkan oleh semua sampai level mahasiswa? Iya. Dapat. Iya. Tapi kenapa jawaban kita masih sama seluruh dunia? Nah, artinya pada waktu masih kanak-kanak intuitif itu kan kita belajar melihat apapun itu menurut kita ya, menurut anak-anak. Setelah masuk sekolah hanya memberikan pokoknya ini jawabannya. Tidak dilatih untuk bertanya mengapa panas. Bagaimana itu panas bisa kita rasakan? Nah, padahal mereka belajar fisika, lain-lain. Nah, ini terjadi di kalangan mahasiswa yang kuliah di MIT, di Massachusetts, Institute Technology, di Johns Hopkins, dan beberapa perguruan tinggi top di Amerika, ditanya. Dan bahkan itu dalam kuliah fisika. Ditanya. Jawabannya begitu. Artinya apa? Mereka sudah melewati scholastic learner. Intuitif sudah masa kanak-kanak. Scholastic learner. Yang satu mereka tidak bisa sampai. Kenapa? Karena tadi tidak memperhitungkan bagaimana membangun kebiasaan, habits of minds, membangun dalam, kalau Gardner itu jadi expert, itu tidak dibangun. Apa yang terjadi? Kita hanya mengulang isi buku. Kita kayak rekaman, tape recorder, tahu ya, tape diputar tren, apa yang masuk sama seperti dulu ya, apa kita belajar apa ya? Apa yang masuk C-writer atau apa? Apa dulu ya? Nah, seperti itu. Nah, kita diminta untuk lebih kreatif. Kita diminta untuk berpikir beyond ya. Ada buku ya, Beyond the IQ, Beyond macam-macam lah, seperti itu. Artinya tadi ada teman bilang out of box, oke. Nah, seperti itu. Nah, skills untuk berpikir tingkat tinggi tadi Bu Ika sudah sampaikan, Coach, itu perlu. Kalau sekedar membaca informasi, ini zaman sekarang ini gampang kok dapat informasi. Tadi Pak Iman sudah bilang ya, mencari buku itu gampang, cari buku ya, itu gampang.
Tetapi membaca buku dengan intelligent behavior itu berbeda. Membaca buku kemudian bisa menganalisis apa makna buku ini, kemudian bisa mensintesa dengan pengalaman sebelumnya atau dengan buku yang lain, itu hal yang lain yang perlu dilatihkan. Itu skills. Namanya skills nggak bisa didapat begitu, harus diulang-ulang, dilatih, dilakukan berulang-ulang. Nah, di kita cenderung dipadatkan semuanya, dimasukkan semuanya. Nah, tetapi kan di sini kan kalau kita pelajari ini ya di sekolah boleh begitu, tapi di rumah kita harus ajari sendirilah di anak kita. Kita latih untuk berpikir, bertanya selalu. Jangan berikan jawaban selalu, tapi berikan pertanyaan yang menuntun dia untuk berpikir kembali. Tadi Bu Ika itu ya, learn how to learn ya. Itu menjadi hal yang penting. Tanpa itu kita nggak punya skills, nggak bisa. Harus punya skills yang hot study, higher order thinking skills. Tanpa itu kayaknya kita membaca buku biasa-biasa aja. Kita melihat sesuatu biasa-biasa aja. Terus kita dilatih oleh orang ini gini, kita jadi pengikutnya aja. Kita hanya imitasi. Imitasi itu kan level yang kurang itu. Imitasi kan bagi anak-anak gitu ya, imitasi gitu ya. Meniru aja, tapi kita harus bisa mengembangkan lebih. Nah, di dalam perkembangannya seorang anak, dia harus berkembang dalam semua aspek. Karena itu, semua guru, termasuk dosen, tidak harus mengajar dengan cara yang sama untuk semua materi. Tapi bagaimana cara sesuatu yang diajarkan itu dikemas dengan cara yang berbeda, disampaikan dengan cara yang berbeda, dan tentu saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda, pertanyaan-pertanyaan yang memicu munculnya kemampuan-kemampuan berpikir tertentu. Nah, tadi jawaban kita, bayangkan, sudah kita seusia ini ya, jawabannya sama ya. Kalau ditanya anak masih 3 tahun, nah kalau di luar ada matahari, kamu ada di luar, panas enggak? Panas. Terus saya tanya lagi, jadi kenapa kamu panas? Karena ada matahari. Terbawa enggak sampai kita? Terbawa. Nah, ini jadi sesuatu yang tugasnya pendidik untuk selalu mengkorek apa yang tidak tepat, apa yang tidak tepat. Itu. Awal-awal kuliah kan kita berbicara ya, kadang-kadang kita tahu definisinya, dikasih kasusnya, dikasih tanya contohnya, kita kok jadi bingung. Nah, ini menunjukkan bahwa kita belajar dengan cara tadi Bu Ika bilang lebih banyak kita menghafal, mengisi memori kita. Tetapi tidak bisa kita gunakan dikala untuk meng-attack problem, menyelesaikan problem. Dikasih kasus, what is this? Don't know. Nah, seperti itu. Nah, karena itu kita tidak diciptakan untuk jadi follower, kita tidak diciptakan jadi imitators, tapi kita diciptakan untuk jadi creator lah. Ya, yang do something new ya. Sintetik itu lebih kepada creative thinking. Nah, bagaimana seperti itu? Banyak orang bangga sudah punya banyak knowledge. Oke, tapi kelihatan tidak dia bisa menerapkan itu untuk mengubah orang lain. Nah, itu yang menjadi tantangan kita semua. Bagaimana caranya? Seperti itu ya. Pendidikan makin tinggi. Nah, gimana cara menghilangkan cara melihat sesuatu itu seperti hitam putih, tapi bagaimana melihat itu lebih dalam, berbeda, seperti itu. Mungkin kalau kita ditanya hal yang lain lagi masih banyak. Cuma kita tidak punya cukup waktu ya. Kecuali kalau kita ketemu dalam kelas, nah itu enak, cepat itu ya. Ada banyak hal-hal yang nanti bisa menunjukkan bahwa kedua topik ini yang dibawakan oleh Pak Awang sama Pak Jainul ini menarik. Dan itu kalau tidak dilakukan, kita merusak bangsa kita. Bangsa kita ini kan melihat berita, nggak bisa melihat berita dengan cara yang tepat. Itu malah terprovokasi. Nah, ini kan menunjukkan lemahnya kemampuan berpikir, habits of mind-nya. Dan kalau ini dibilang, ya kita
bangsa kita kebanyakan dididik hanya untuk jadi scholastic ya, scholastic learner. Tahu menjawab 2 kali 2, tahu 4. Kan gitu, cuma sampai di situ, mengulang saja isi buku. Tetapi tidak bisa hal-hal yang lebih baru. Menerapkan pengetahuannya di konteks yang lain itu sulit. Makanya banyak anak-anak pintar di sekolah, di rumah nggak bisa apa-apa. Ini menunjukkan banyak anak kutu buku tapi nggak bisa gaul. Banyak anak yang yang tidak berani mengambil risiko untuk men-challenge dirinya, ini akan berbeda. Dan itu kelihatan kok. Mereka-mereka yang berani mengejar, men-challenge dirinya untuk mencapai hal yang lebih tinggi, itu ternyata lebih mampu mengatasi problem, menghadapi situasi yang baru, menghadapi situasi-situasi yang dilematis, menghadapi situasi yang kontroversial, itu lebih berani, lebih mampu. Tapi kalau dia hanya mampu di tempatnya sendiri, nggak berani keluar, nggak berani apa, nah ini bukan berarti dia tidak mampu, bukan. Hanya karena dia belum punya skills gitu, habits itu belum dimiliki. Tapi kalau misalnya dikenalkan, kemudian pelan-pelan dilatihkan, pasti akan bisa seperti itu. Nah, kenapa? Karena ya manusia itu kan lebih hebat daripada komputer. Komputer itu ada batasnya. Manusia itu belajar terus nggak pernah kepenuhan ya. Nggak pernah kan kita ganti memori ya, upgrade apa namanya, sistemnya, nggak perlu upgrade sistem. Yang perlu itu kita terus belajar untuk hal-hal yang sifatnya challenging ya. Kalau kita hanya mau yang sifatnya yang sudah umum, nah kita juga tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih seperti itu. Jadi jangan takut gitu. Nah, bagi saya selalu punya prinsip, saya nggak pernah takut untuk belajar apapun. Tetapi kalau saya tidak tahu, saya nggak menyerah. Nanyain orang, bisa tanya Bu Ika, atau tanya Bu Eva, tanya Bu Heti, nanya aja orang. Saya bukan sekolah IT, tapi kalau misalnya tidak tahu, saya tanya teman-teman yang teknik. Saya punya teman-teman akrab di FT itu ya. Misalnya Pak Aji, nanya aja saya semuanya. Ada teman-teman yang memang mereka ahli seperti itu. Saya nanyakan semuanya. Tapi biasanya sebelum saya tanya, saya coba dulu sendiri. Nanti kalau sudah stuck, ini waktunya nggak cukup, tanya orang lain untuk bantu. Jadi saya tanyanya itu bukan dari nol, tapi saya tanya itu sudah saya tahu sedikit. Nah, seperti itu. Nah, itu artinya kita berani taking risk ya, ambil risiko. Para pebisnis itu selalu berbicara taking risk. Nggak bisa. Main bisnis itu kalau tidak berani take risk, itu pebisnis apa itu, kan gitu ya. Dan di dalam Habits of Mind ini juga memperhitungkan aspek kesehatan mental, emosi anak, misalnya melalui puisi, ya, bagaimana mereka dikembangkan emosinya. Jadi dalam mengajar itu mengajar itu kan tidak selalu formal ya. Orang lain, sesama kolega kita atau teman kita, itu selalu ada dua hal. Di samping kita mengajar kontennya, tapi yang kita sebut dengan instructional effect, ada yang namanya nurturing effect. Nurturing effect itu yang tidak kelihatan, tapi terselubung ada. Tidak secara langsung, tapi itu ada. Misalnya di kelas, saya akan mengajar tentang psikologi pendidikan, tetapi juga saya tunjukkan bagaimana cara kita bertanya, bagaimana cara kita merespon mahasiswa yang misalnya terbata-bata untuk menjawab, tapi kita tolong dia sampai dia bisa menjawab sampai selesai. Gimana caranya? Nah, itu sudah menunjukkan pada mahasiswa yang lain bagaimana saya respect anak yang kurang dan saya ingin dia bisa lebih. Nah, itu namanya tidak secara langsung, tapi itulah nurturing effect. Dan bagaimana saya membuat supaya anak jadi tidak trauma, tetapi malah senang dengan belajar. Nah, ini kan sesuatu yang lain. Kebanyakan pendidikan kita membuat anak takut sama belajar, trauma. Nah, kenapa trauma? Kan gitu. Berarti ada yang terselubung yang diajarkan untuk membuat anak jadinya ketakutan. Seperti itu. Nah, ada apa ketakutan? Nah, ini
inilah habits of mind sama tadi the central puzzle, tujuannya adalah memetakan, kalau central puzzle memetakan bahwa banyak kita berpikir seolah kita tahu, tapi sebenarnya itu pemikiran intuitif yang kita bawa sampai dewasa, sehingga membuat kita jadinya nampak selfish ya, egois, terus nampak tidak compatible dengan lingkungan yang baru, karena kita belajar di lingkungan kita waktu masih kanak-kanak itu terbawa terus seperti itu. Dan ini ternyata pendidikan yang ada itu tidak mengurai itu yang intuitif itu. Nah, kenapa? Karena pelajaran hanya untuk sekedar bisa menjawab tes. Pelajaran tidak dibuat untuk menjawab persoalan hidup sehari-hari. Nah, sementara habits of mind itu lebih rinci lagi, dijelaskan bagaimana mengajar itu bukan sekedar mengajar, tetapi ada sesuatu yang perlu kita berikan, tidak hanya kontennya, skills saja, bagaimana attack the problem, tapi juga bagaimana sampai memahami. Kita tidak hanya jadi kayak ini, lulusan politeknik cuma tahu bagaimana itu dilakukan, how to do, skillsnya. But we have to know, di level kognitif, kita harus tahu the reason behind, dan why we choose this, why not there, why? Nah, itu yang harus kita lebih dari itu. Sehingga kita tidak membentuk tukang, kita membentuk expert yang disebut di dalam the central puzzle dari Gardner itu yang ketiga, the expert learner. Jadi kita tidak hanya mentransfer knowledge, tapi how to use the knowledge in a different situation, how to use knowledge to attack problem in a different ways. Nah, seperti itu. How to use my knowledge in working together with others. Nah, itu juga menjadi hal yang penting. Nah, karena itu the 16 habits of minds itu menjadi hal yang penting. Mengapa? Karena ditemukan oleh Gardner. Sekalipun orang itu sampai ke perguruan tinggi, itu ternyata masih scholastic gitu ya, tidak menjadi expert. Nah, kan kita rugi gitu ya, kita rugi. Mungkin itu, udah lewat waktunya ya, lewat 3 menit. Demikian Bapak Ibu, semoga kuliah ini betul-betul menarik. Nah, karena itu kita pakai caranya dari si Costa ini, kontennya dulu kita capai, kita baca isi bukunya, kemudian datang di kelas, kita exercise ya untuk bertanya, exercise untuk exercise our cognitive. Kemudian nanti kita akhirnya dari dialog-dialog itu akhirnya memperkaya kognitif kita lebih jauh sehingga kita akan lebih nyaman seperti itu ya. Terima kasih, ada 3 chapter tapi bisa diringkas waktunya, itu hal yang bagus ya. Sehingga tadi kita punya waktu yang banyak untuk berdiskusi. Nah, semoga yang berikutnya juga dipastikan cepat presentasinya sehingga diskusinya lebih lama. Begitu ya Bu Ika ya. Ya. Itu Bapak Ibu, waktunya sudah, saya harus pindah ke kelas yang lain. Bu Ika punya kelas yang lain ya? Ya Pak, nanti jam ke-7. Ya, baik. Saya Pak Iman izin live ya. Terima kasih Pak Iman. Pak Iman. Bu Ika. Terima kasih Pak Iman. Ya,